Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matillahi ikhwana wa kunna ala sabahu ratim minan nar fa anqadakum minna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu iyyahu nasta'inu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Faqala jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, bersyukur kita kepada Allah SWT masih diperkenankan untuk hadir di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita senantiasa tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah SWT dan jangan pernah tinggalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, ada beberapa keistimewaan Al-Quran yang sampai hari ini tidak ada satupun manusia di dunia yang mampu, yang mempunyai keilmuan untuk menandingi kalamullah, kehebatan, keautentikan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran yang diturunkan Allah melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah mukjizat terbesar bagi umat manusia. Betapa tidak? Awal-awal Al-Quran diturunkan, begitu mendapat tantangan yang sangat hebat, mendapat hambatan dari kalangan umat manusia saat itu. Sehingga tidak salah kalau Allah katakan, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'alakum taglibun. Begitu hebatnya pertentangan manusia, upaya manusia untuk menghalangi kalam ilahi, ayat Al-Quran, sehingga ketika dakwah Nabi kita Muhammad SAW disampaikan kepada orang-orang yang hidup di zaman itu, yang kita kenal dengan masa atau zaman jahiliyah, padahal dari segi keilmuan mereka termasuk orang-orang yang pandai, bahkan ahli sastra. Makanya Allah turunkan Nabi Muhammad SAW dalam rangka menandingi kehebatan orang-orang yang hidup saat itu, sebagaimana Allah juga turunkan nabi-nabi terdahulu. Kita masih ingat Nabi Allah Musa alaihissalam diturunkan sesuai masanya, zamannya, di mana di situ muncul ahli sihir dalam kondisi terdesak, dalam kondisi terpojok. Nabi Musa alaihissalam kebingungan, tetapi Allah berikan mukjizat yang di luar nalar, di luar kemampuan, di luar akal sehat manusia, agar Musa alaihissalam diperintahkan Allah untuk melemparkan tongkatnya. Nabi Musa sendiri tidak mengerti, tidak tahu apa yang akan terjadi, yang akan dihadapi, menghadapi ular yang jumlahnya sangat banyak.
ternyata tongkat yang beliau lemparkan dengan izin Allah, Allah rubah menjadi seekor ular yang sangat besar, sehingga dengan mudah mencaplok seluruh ular yang ada di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, begitu juga Allah mengutus Nabi Isa sesuai pada masanya. Banyak mereka itu hidup di zaman itu para tabib, orang-orang yang biasa memberi pengobatan, mengobati orang, baik pengobatan secara ilmiah, kedokteran, maupun secara yang hal-hal sampai yang tidak wajar melalui perdukunan. Maka Allah utus, dan baginda Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah itu sesuai masanya, di mana muncul orang-orang ahli sastra. Maka Allah bekali Al-Quran sebagai modal untuk menghadapi mereka semua. Sebagaimana pernah terjadi suatu ketika di Pasar Ukas, yaitu sebuah desa tempat perhelatan di kota Thaif, dan hampir setiap tahun diadakan perhelatan di situ. Diadu jago-jago ahli-ahli sastra. Lagi-lagi pemenangnya adalah Umar bin Khattab yang saat itu belum mendapat hidayah dari Allah SWT. Maka Allah bekali Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Salah satu Allah katakan bahwa upaya-upaya manusia untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran begitu hebat. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'alakum taglibun. Wahai sesama kaum kafir, jangan kau dengarkan Al-Quran ini serius, sungguh-sungguh, buatlah gaduh, buatlah hiruk-pikuk. Kalau hari ini barangkali konten-konten yang ada di handphone para remaja lebih dominan diisi dengan, mohon maaf, acara game, film-film cabul dan lain sebagainya, bahkan sampai musik-musik yang cabul juga mengarah kepada kesana, ketimbang anak-anak kita gemar membuka atau mendengar murotal yang ada di handphone. Padahal handphone adalah sarana untuk meningkatkan keilmuan kita. Tetapi sekali lagi, alat ini sebagai sarana, bagaimana kita memanfaatkan alat ini bisa saja untuk memberikan manfaat yang terbaik atau justru menjerumuskan kita kepada hal-hal yang buruk. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, ternyata upaya-upaya dalam rangka menjauhkan umat Islam dari Al-Quran tidak sampai di situ saja. Bahkan Allah katakan di dalam surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza tutla 'alaihim qalu qad sami'na. Jika dikatakan kepada mereka, dibacakan mereka ayat-ayat kami yang sudah jelas, sudah lengkap, sudah sempurna, mereka mengatakan, ini udah hal biasa, ini sering saya dengar. Lau nasa laqulna mislana. Kalau kami menghendaki, kami bisa buat seperti itu, gampang. In hadza illa asatirul awalin. Ini kan cuma dongengan, cerita-cerita kuno, orang-orang jadul. Jadi saking hebatnya manusia, sampai demikian rupa mempunyai tekad dalam rangka menentang Al-Quran. Jadi ini tuh terbiasa ayat-ayat ini, udah ayat-ayat jadul, nggak perlu, nggak modern. Sebaiknya kita sekarang apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan hari ini. Jadi jangan peduli. Kalau di Al-Quran itu disebutkan ada kehidupan masa lalu, itu belum jelas, belum tentu. Jadi yang realitis aja yang hari ini kita laksanakan. Maka jangan sampai kita sia-siakan hidup di dunia ini untuk bersenang-senang. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, sampai demikian hebatnya ungkapan-ungkapan manusia yang merasa bisa menandingi Al-Quran. Dan di lain ayat juga Allah katakan, tertera di dalam surat Yunus ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat.
apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang sudah sempurna, sudah jelas, kamil, samil, qalu, mereka berkata, mereka menjawab, datangkanlah Al-Quran yang lain selain ini. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat qala alladziina la yarjuna i'ti bi Qur'anin ghairi hadza. Berkatalah orang-orang yang tidak berharap perjumpaan dengan Allah SWT, datangkanlah Al-Quran yang lain. Oh, badil atau ganti. Kul ma yakunu an ubadilu min tilqa'i nafsi. Baginda Rasulullah di dalam ayat ini Allah terangkan, tidak layak dari diriku untuk mengganti, menukar Al-Quran. In attabi'u ila ma yuha ilayya. Aku hanya mengikuti wahyu yang diperintahkan kepadaku. Ini ahabu alaikum azab yaumin azim. Aku sangat khawatir, sangat ngeri pada kalian kelak akan ditimpa azab yang sangat pedih. Jemaah yang dirahmati Allah SWT. Jadi ternyata bukan saat ini saja orang-orang yang menghendaki Al-Quran itu tidak dibaca, didengar aja jangan, apalagi dimiliki, dibuka, dibaca, diamalkan ayatnya. Maka berhati-hatilah kita sekalian, jangan sampai terpengaruh. Walaupun upaya-upaya itu dan terus akan ada dan akan terus diperjuangkan sampai hari kiamat. Dan kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Al-Quran, maka jangan pernah meninggalkan Al-Quran, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Jadikan momen syukur-syukur, buat waktu khusus atau schedule, rencana untuk berdekat-dekat dengan Al-Quran. Kapan waktu yang tepat yang kita baca, kapan waktu yang paling tepat harus kita pelajari, kita simak, kapan waktu harus kita amalkan, sehingga kehidupan kita ini tidak ngambang, tidak asal, terutama dalam hal-hal ibadah kepada Allah SWT. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, sehebat apapun upaya manusia, selagi kita istiqomah, selagi kita mempunyai tekad, keyakinan bahwa kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT, maka jangan pernah beranjak dari Al-Quran. Terus hidupkan, galakan untuk mendekati diri Al-Quran. Buat program, syukur-syukur ada istilah sekarang, one day one juz, satu hari satu juz minimal baca Quran. Syukur-syukur bisa lebih. Di bulan Ramadan ini kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah SWT, terutama di dalam membaca Al-Quran, membaca tafsirnya, terjemahnya, sehingga kita paham. Kenapa? Karena memang kita yakin bahwa Al-Quran itu bukan bahasa kita. Kalau kita tidak mempelajari, kita tidak meneliti, kita tidak akan pernah tahu bagaimana kaifiat, bagaimana cara-cara kita menghadapi Allah, berhadapan dengan Allah. Seolah-olah kita tidak mengerti apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan pada Allah SWT. Semestinya kita gali, kita kaji, kita telah terus agar bahasa Al-Quran menjadi bahasa kita sehari-hari, terutama di dalam ibadah mahdoh, ibadah yang memang sudah ditentukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, akhirnya kita sama-sama berharap pada Allah SWT, semoga di dalam kehidupan kita ini, sisa umur kita yang kita tidak tahu kapan waktu kita akan kembali kepada Allah, ya, kita terus berupaya menjaga, saling mengingatkan di antara kita sesama kaum muslimin untuk tetap membuka, mentelaah, mempelajari Al-Quran, mendatangi majlis-majlis ilmu, terus jangan pernah bosan untuk saling mengingatkan saudara kita yang barangkali lalai dari membaca Al-Quran. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, akhirnya kita sama-sama berharap pada Allah SWT, semoga akhir kehidupan kita, akhir hayat kita menjadi ahli Quran, orang-orang yang senantiasa cinta Quran. Minimal kita cinta kepada pengajian yang senantiasa dihidupkan oleh majlis-majlis ilmu, baik di masjid-masjid, musola-musola atau majlis-majlis taklim. Semoga ke depan kita bisa berbuat yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negeri yang kita cintai ini, sehingga kita diselamatkan oleh Allah SWT dalam kondisi apapun, baik keselamatan dunia maupun akhirat. Sebagaimana doa kita yang sering kita panjatkan kepada Allah SWT, Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb kami, berilah keselamatan, keberkahan, suksesan dunia dan juga keselamatan, suksesan di akhirat kelak. Demikianlah apa yang bisa kami bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga, memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk terus berdekat-dekat diri kepada Allah SWT dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Kita tidak pernah lalai dalam ibadah kepada Allah SWT. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.